Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emma Zulfani Hayah, NIM 2611921 dari kelas MPIA. Saya akan menjelaskan tentang video pembelajaran biologi peminatan IPA dengan materi struktur dan fungsi makhluk hidup. Di sini ada 4 poin. Poin yang pertama, jaringan tumbuhan dan hewan. Poin yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Poin yang ketiga, sistem gerak pada manusia. Dan poin yang keempat, sistem peredaran darah pada manusia dan gangguannya. Jaringan hewan. 1. Jaringan epitel. Jaringan epitel berfungsi untuk melindungi permukaan luar dan dalam organ. 2. Jaringan ikat. Jaringan ikat berfungsi untuk melindungi jaringan dan organ serta mengikat sel-sel untuk membentuk jaringan dan mengikat jaringan dengan jaringan untuk membentuk organ. Ketiga, jaringan syaraf berfungsi menerima rangsangan dari lingkungan, mengubah rangsangan menjadi impuls syaraf, meneruskan impuls, menerjemahkan impuls, dan memberikan respon terhadap rangsangan. 4. Jaringan otot. Jaringan otot memiliki kemampuan kontraksi dan relaksasi untuk melakukan gerakan. Jaringan otot terdiri atas jaringan otot polos, jaringan otot lurik, dan jaringan otot jantung. Materi pertama adalah jaringan pada tumbuhan dan hewan. Jaringan tumbuhan. 1. Jaringan meristem. Jaringan meristem terdiri atas sekelompok sel yang memiliki sifat selalu membelah diri. Jaringan ini terdapat pada lembaga atau embrio, ujung batang, ujung akar, kuncup, dan kambium. 2. Jaringan epidermis atau jaringan pelindung adalah jaringan yang menutupi seluruh permukaan tubuh tumbuhan, terdiri dari akar, daun, dan batang. 3. Jaringan parenkim atau jaringan pengisi atau jaringan dasar merupakan jaringan dasar yang menempati berbagai organ atau tubuh tumbuhan karena mengatur segala proses fisiologi tumbuhan. 4. Jaringan penyokong atau jaringan penunjang merupakan jaringan yang menyokong dan mengokohkan tubuh tumbuhan. Kelima, jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut terdiri atas xilem dan floem. Materi kedua, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses kenaikan massa dan volume yang irreversibel karena adanya tambahan substansi dan perubahan bentuk yang terjadi selama proses tersebut. Pertumbuhan dapat diukur serta dinyatakan secara kuantitatif. Perkembangan. Perkembangan adalah proses menuju tercapainya kedewasaan atau tingkat yang lebih sempurna. Perkembangan tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif. Perkembangan merupakan proses yang berjalan sejajar dengan pertumbuhan. Pertumbuhan dan pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Contoh faktor internal adalah genetik dan fisiologis, sedangkan faktor eksternal adalah suhu, cahaya matahari, air, pH, oksigen, dan nutrisi. Materi ketiga, sistem gerak pada manusia. 1. Tulang. Jaringan tulang sejati atau osteon bersama-sama tulang rawan berperan sebagai alat gerak pasif. Tulang rawan ada 3 macam, yaitu rawan hialin, fibrosa, dan kolagen. Berdasarkan strukturnya, tulang dibedakan menjadi tulang kompak dan tulang spons. Berdasarkan bentuknya, tulang dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tulang pipa, tulang pendek, dan tulang pipih. Kedua, persendian. Persendian dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sinatrosis atau sendi mati, diartrosis atau sendi kaku, dan amfiartrosis, sendi bebas. Sinatrosis dibedakan menjadi 2, yaitu sinfibrosis dan sinkondrosis. Sedangkan diartrosis menjadi beberapa, yaitu sendi engsel, sendi pelana, sendi peluru, sendi putar, dan sendi geser. Amfiartrosis menjadi 1, yaitu tetap amfiartrosis. Yang ketiga, otot.
Otot mempunyai fungsi utama sebagai alat gerak aktif karena mempunyai sel-sel otot yang berkemampuan untuk berkontraksi. Otot dibedakan menjadi 3 macam, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Mekanisme kontraksi otot sebagai berikut. Impuls saraf menuju pelepasan asetilkolin. Selanjutnya, pelepasan ion Ca dari retikulum endoplasma. Kemudian, ion Ca terikat pada troponin. Setelah itu, daerah aktif tropomiosin terbuka. Selanjutnya, kepala miosin berikatan dengan filamen aktin membentuk aktomiosin. Kemudian, energi dari perombakan ATP digunakan oleh miosin untuk menarik aktin. Yang terakhir, terjadi pembendekan otot. Tahapan sliding filamen. Filamen aktin memanjang ke dalam pita A. Setelah itu, pita H mengecil. Yang terakhir, zona H memendek. 4. Penyakit pada sistem gerak manusia. Yang pertama, gangguan tulang belakang seperti kifosis, lordosis, dan skoliosis. Yang kedua, osteoporosis. Yang ketiga, rakitis. Yang keempat, layu semu atau tulang menjadi lemah akibat infeksi. Yang kelima, artritis, peradangan pada sendi. Yang keenam, hipertrofi atau pembesaran otot. Dan yang terakhir, atrofi atau pengecilan otot. Materi keempat, sistem peredaran darah pada manusia dan gangguannya. 1. Sistem peredaran darah manusia. Sistem sirkulasi pada manusia dan hewan berperan pada pengangkutan dan peredaran makanan, oksigen, hormon, dan sisa-sisa metabolisme. Sistem peredaran darah pada hewan tingkat tinggi terdiri atas 2 macam, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Darah berfungsi sebagai alat pengangkut makanan, sisa-sisa metabolisme, dan hormon, mengatur suhu tubuh, dan mengatur keseimbangan asam basa tubuh. Darah terdiri atas plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah mengandung sekitar 90% air, selebihnya adalah protein-protein darah, garam, sisa metabolisme, hormon, dan gas-gas terlarut. Sistem sirkulasi pada manusia. 1. Sistem peredaran darah pulmoner atau sistem peredaran darah kecil. Prosesnya yang pertama, ventrikel kanan menuju arteri pulmoner, selanjutnya menuju paru-paru, selanjutnya vena pulmoner, kemudian atrium kiri, dan yang terakhir ventrikel kiri. Kedua, sistem peredaran darah sistemik atau sistem peredaran darah besar. Yang pertama, seluruh tubuh menuju sinus venosus, kemudian atrium kanan menuju ventrikel kanan, kemudian arteri pulmoner menuju paru-paru, vena pulmoner menuju atrium kiri, selanjutnya ventrikel kiri menuju aorta, yang terakhir kembali ke seluruh tubuh. 2. Sistem limfa. Sistem limfa terdiri atas limfa atau cairan getah bening, pembuluh limfa, dan kelenjar limfa. Sistem ini berperan pada pengangkutan lemak dan melumpuhkan mikroorganisme yang dapat menimbulkan penyakit. 3. Gangguan sistem peredaran darah manusia. Pertama, anemia. Jumlah sel darah merah atau hemoglobin di bawah normal. Yang kedua, hemofilia, darah sukar membeku. Yang ketiga, leukemia, produksi leukosit terlalu banyak. Yang keempat, thalassemia, kelainan sel darah merah. Yang kelima, hipertensi, meningkatnya tekanan darah arteri. Yang keenam, hipotensi, menurunkan tekanan darah arteri. Yang ketujuh, jantung koroner. Yang kedelapan, varises atau pelebaran pembuluh vena. Dan yang terakhir, limfangitis.